Abah New Channel. Subscribe ya. Mantap. Ya, mantap. Subscribe Abah New Channel. Sekarang. Mantap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah ta'lim mushallah at-tahiriyah, para sepuh, para asatid, para hujaz, pengurus musholal mukarram Bapak Ustaz Ahmad Asrori, para orang tua, para tokoh masyarakat, para bapak dan saudara-saudara yang semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat ma'asalam terlimpah tercurah selamanya keharibaan junjunan kita Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan seluruh umatnya yang amat sangat merindukan, mengharapkan akan syafaat kelak di yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali membuka kajian Nasoihul Ibad, yaitu di halaman 216 ya. Mari kita simak dan kita awali dengan pembacaan doa agar menambah nilai berkahnya thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin da ma yaribuka illa mala yaribuka fa inna sidqa tuma ninatun wal kadhiba roibatun al hasadu yubsidul imana kama yubsidu sabirul asala. Man hamida nafsahu ala amalin solihin faqad dolla syukruhu wahabito amaluhu. Innal uzba la yuhbitu amala sab'ina sanatan. An Hasanil Basri rahimahullahu
annahu qala inna fasadal qulubi sittatu asya'a awwaluha yudnibuna bi roja'i taubati ya'lamunal ilma wala ya'maluna wa idza amilu la yukhlisuna wa yakuluna rizqallahi wa la yashkuruna wa ma yardauna bi qismatillahi wa yadfinuna mautahum wa la ya'tabirun. Hadirin jamaah rahimakumullah, di halaman 216 kita menyambung dari makalah ke-11 yang disampaikan oleh ahli-ahli hikmah yang mana menerangkan tentang sesuatu yang tidak disukai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Maka di dalam penjelasan yang akan disampaikan dari salah satu hadis Nabi yang berbunyi da ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tumaninatun wal kadhiba roibatun. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu, kerjakanlah apa yang tidak meragukanmu. Kita dilarang untuk mengerjakan sesuatu yang masih mang-mang, ragu-ragu. Apapun itu permasalahan yang ragu-ragu, baik di luar ibadah atau di dalam ibadah, di luar sholat maksudnya, atau di dalam sholat, ragu-ragu, tinggalkan. Bagaimana memahaminya? Contoh, orang tersebut sholat, ragu-ragu, saya masih punya wudhu atau tidak. Tinggalkan. Apa makna tinggalkan? Anggap sudah batal. Kalau ragu-ragu berarti kita yakin tidak punya wudhu. Itu. Jadi kalau dikerjakan batal. Kenapa? Karena tidak sah ibadah yang disertai keraguan-raguan. Kita sholat lupa rokaatnya 2 apa 3, tinggalkan. Yang mana? Yang jumlah banyak. Artinya tinggalkan keraguan-raguan. Lalu bagaimana kesimpulannya? Ambil bilangan yang paling sedih. Kalau kita ragu 2, 3, ambil yang 2. Kalau kita ragu 4 apa 3, ambil yang 3. Itu ya diantaranya. Kemudian di luar sholat apa? Di luar sholat itu banyak ragu-ragu kita ini, ya. Ini makanan, ini minuman. Kita ragu-ragu ini makanan. Kata Kak Padil, ieu ngaku nama ieu daging sapi, tapi jadoang nama daging babi. Tinggalkan daripada ragu-ragu. Sebab kenapa? Masih ada yang lain. Selain daging itu masih ada yang pasti-pasti aja. Apa itu? Tahu tempe. Oh, daripada eta ragu-ragu. Ya, jadi kalau ragu-ragu itu jangan dikerjakan, sebab tidak akan mengesahkan. Namun hanya kamu kerjakan yang kamu tidak ragu-ragu. Oh ini mah yakin, ini mah benar, laksanakan. Oh ini mah ragu-ragu, jangan dikerjakan. Seperti itu, ya. Maka beramalah dengan keyakinan. Karena kebenaran itu mengandung ketenangan. Apapun ibadah yang benar, maka ibadah itu tidak akan menjadikan keraguan. Jadi kalau orang nggak ragu berarti tenang. Tapi kalau orang nggak tenang berarti was-was. Berarti ada kebimbangan. Itu.
Sedangkan bohong itu mengandung keraguan. Jadi ini udah pasti dalilnya. Kalau benar pasti tenang. Kalau mang-mang pasti bohong. Nah, jadi kebohongan itu akan menghantui hati manusia. Mulut kita mengatakan oke, bener, tapi dia sendiri ngomong begitu nggak tenang. Kenapa? Karena telah membohongi dirinya sendiri. Iya. Contoh bagaimana orang yang membohongi diri sendiri. Kapadil diajak makan bertamu di rumah orang. Ditanya, udah makan belum? Udah. Padahal ngadeg-deg, Pan. Tuh, ngadeg-deg kumaha atuh leuleus sandahar. Ari ngomong nama udah. Tah. Tinggalkan, artina ulah ngaboh. Jujur bae deal. Yeay, geus dahar tacan. Semangat urang Pan. Batul ge Pan. Oh, karunya ya. Mulai ieu mah atos tadi, atos di mana? Nah, jadi seperti itu. Lebih-lebih yang punya rumah, yang mau ngasih makan, jangan diplototin tamu yang lagi makan. Ini kadang-kadang boloon, semah dahar, didulukeun bae. Udah begitu, yang makannya pemalu lagi. Kapadil Pan tukang isin. Baru 2 suap, kokobok. Horeng mah remeh narempel. Lah tuh kudu bogana diampihan. Ih, cenah saeutik amat daharna. Mohon cenah tadi atos di warteg. Padahal mah horeng mah isin loba remehan. Lajukan kapadil mah pinter. Pak cenah kula mah lamun tos dahar sok bibilas ieu. Heeh. Naon cenah biasana mun aya mah kupat. Ih cenah atuh ieu mah teu aya wancuk wari mah teu usim kupat. Alamun teu aya mah lontong lah. Lontong ge teu aya. Ayana naon? Sangu doang. Heunggeus sangu di bae. Dahar deui bae. Tak kudu kitu politikna. Aduh, insyaallah, ya. Nah, sekarang bagaimana orang yang di hatinya banyak sampah? Lamun cek bahasa Sunda mah runtah. Atau eta runtah pan disingkat runtah, erna ria, una ujub, enna nipak, takna takabur, hakna hasud. Tuh. Jadi itu penyakit hati, runtah ngaranna eta. Iya. Nah, bagaimana orang yang di dalam hatinya ada sampah, ada runtah, termasuk hak yang paling terakhir, hasud. Maka Nabi menjelaskan, al-hasadu yufsidul imana kama yufsidu sobirul asala. Hasud itu dapat merusak iman, seperti halnya jadam partawali akan merusak madu. Gara-gara partawali nyatu dengan madu, aturan manis jadi dak gara-gara martawali ya, jadi pahit. Buktinya kapadil dieureuna nyusu gara-gara partawali. Tadi nama nyusu bae pan amis ieu. Cek mana si geus kolot nyusu bae diberean partawali pepentil susuna. Begitu dikenyot pahit tah. Maka kuari mah gampang, eueuh partawali autan. Kenapa orang itu dalam Al-Qur'an dibatasi nyusu 2 tahun? Haolaini kami lain. Anak yang mau disapih nyusu maksimal umur 2 tahun. Kalau dia udah 2 tahun, berusahalah untuk dilepas. Kenapa harus dilepas? Yaitu aturan Allah. Allah yang akan lebih tahu mana susu yang sehat, mana susu yang kadaluarsa. Eusina mah karunya ka bapana agehan. Itu atuh ulah dibeakeun ka abeku anak. Itu ya. Jadi ada orang yang tidak mau berhenti nyusu sampai prajakah nyusu baik. Suatu hari lupa nggak nyusu, pergi ke sawah. Orang-orang dulu mah walaupun dia nyusu tetap ke sawah karena pekerjaannya hanya tani. Nggak nyusu dia, emaknya kasihan.
diperes itu susu, dibungkus di daun pisang. Jam nyusu taruh di galengan mak, karena panas kejemur. Lama-lama kejemur, susu berubah jadi darah. Begitu mancat karena galengan anak nek nyusu, atuh jadi getih, jadi darah. Tuh jadi, oh berarti ya selama iya aing ngenyotan getih ya. Nah, gara-gara itulah berhenti dari nyusu. Tak geus lamun nyaho kitu mah malah anu nyusu kolot ya. Kalau luar sapa neta, ya Allah, sehat ge lamun eta susuna asli langsung. Nah, makanya susu-susu yang udah bulanan, tahunan itu udah nggak sehat itu. Pakai obat diawet. Buktinya andai kata dia tidak pakai obat, dijemur pasti berubah, itu akan menjadi darah. Bising terpercaya ka Padil, dia baik. Coba dites. Ya, Masya Allah, orang hasud ternyata ibarat partawali, merusak murninya madu, merusak manisnya madu. Begitulah orang yang punya hasud, imannya akan rusak. Innal hasada wal ghilla, sesungguhnya orang yang hatinya punya hasud, maka akan menghancurkan hasanati kebaikannya. Kama takulun narul hatoba, sebagaimana api yang membakar kayu yang kering. Habis kayu menjadi debu. Begitulah iman kita digerogoti oleh penyakit hasud ya. Nah, jadi apa itu makna hasud? Hasud itu adalah iri dengan nikmat orang lain dan berharap orang punya nikmat pindah kepada dirinya nggak boleh gitu, rezeki mau udah diatur. Makanya kita harus ridho dengan pembagian dari Allah. Orang yang tidak akan bisa tenang hidupnya adalah orang yang selalu melihat nikmat orang lain. Orang lamun ngadeuleu nikmat batur, poho kana nikmat urang. Itu. Geus urang mah nu urang bae nu aya. Geus peot los hanjar bae geus. Itu. Daripada bagus mengker boga batur. Atau mending boga sorangan walaupun eta ngaranna qanaah. Saaya-aya. Eta ngaranna qanaah. Tuh. Eta qanaah teh geus kitu. Man hamidan nafsahu ala amalin solihin faqad dola syukruhu wa habito amaluhu, rawahu Abu Nu'aim. Barang siapa suka memuji diri, ini mah enggak ngalem orang, ieu mengalem awakna bae. Ngagungkeun awak sorangan disebut muadzim nafsah, ya. Barang siapa yang memuji diri atas amalnya yang baik, sungguh sia-sia syukurnya dan hapuslah amalnya. Naudzubillahi min. Jangan pernah kita bangga dengan amal sendiri. Anggaplah bahwa kita belum punya amal kebaikan. Setiap orang yang belum merasa punya amal kebaikan, maka dia akan selalu berusaha untuk memperbaiki amalnya, karena selama ini dia belum merasa punya amal baik. Tapi sebaliknya, kalau dia memuji amalnya, bangga, dengan bangga merasa udah punya, sehingga dia malas untuk memperbaiki. Doang jelema anu sok ngaji, makin nambah ilmu, makin ngerasa bodoh, terus neangan ilmu. Tapi sebaliknya, semakin tidak pernah ngaji, semakin merasa pinter, mual ngaji-ngaji, ya geus ngarasa seperti itu. Jangan ngarasa mah teu bener, ngarasa ieu. Gitu, iya. Makanya rasa ini bagian daripada akal yang dianugerahkan oleh Allah. Tapi positiflah dalam hal merasa. Apa positifnya? Bahwa kita harus merasa belum punya amal kebaikan. Ya, supaya apa? Supaya mencari dan terus mencari, ya, sampai datangnya ajal kepada kita. Ya. Sungguh sia-sia syukurnya
dan hapuslah amalnya. Jadi kalau dia selalu memuji dirinya dengan pujian itu, dengan pujian kepada dirinya, menghapus kepada amal kebaikannya. Tapi kalau kita ingin bertambah pahala, maka memujilah terhadap amal orang lah. Ngalem mah ulah kana awak sorangan, ngalem mah kudu ka batur. Engke batur ge kan ngalem urang. Ayeuna lamun kabeh ngalem dirina atuh moal menang ganjaran rusak kabeh. Beak, tapi lamun urang siling alem pan ngeunaheun. Gitu, makana tadi siling asa, siling asuh, siling asih. Gitu, siling asuh engke urang ge diasuh deui. Lamun urang siling asih engke diasih deui. Gitu, ieu mah kumaha? Siling acah ieu mah. Siling acih, siling acuh. Atuh teu bener, Pak. Dia mah acuh aja mah gua tuh. Teu bener acuh mah. Kok mau acah mah lebih teu bener deui bae. Itu, Masya Allah ya. Makanya kita jauhkan rasa bangga dengan amal. Bahwa selama ini kita merasa belum punya amal, sehingga dengan merasa tidak punya kita akan mencari, berusaha dan berusaha ya. Innal ujba layuh bitu amala sab'ina sanatan, rawahu Dailami. Sesungguhnya kata Nabi, ujub itu dapat menghapus amal baik 70 tahun. Wah, ya orang keur ngabahas runtah. Una adalah tadi naon ujub. Iya. Erna tadi ria, una ujub. Nah, orang yang punya penyakit ujub, takabur, sombong, ngerasa gagah sorangan, maka itu akan menghapus amal baik 70 tahun. Sedangkan dia beramalnya juga nggak nyampe 70 tahun, tapi dihapus 70 tahun. Geus, rungkan urusan itu. Rungkan dia mau urusanna, dipisit, boro-boro boga saldo kapadil, nu aya ge tekor. Umurnya aja belum tentu nyampe 70 tahun. Andaikan dia umur 70 tahun, dipotong balik 12 tahun. Sedangkan ini penyakit ujub akan menghapus amal 70 tahun. Tekor dia punya hutang banyak kepada Allah. Ya, nah maka oleh karena itu jauhilah dan sapulah runtah. Kenapa? Karena runtah akan membuat mangpet. Kalau sudah mangpet bahaya, banjir. Kalau sudah banjir, datang timbul penyakit, segala malaria, segala macam tuh. Ya. Nah, itulah datangnya penyakit banjir karena diakibatkan sampah, dan sampah harus ditempatkan pada tempatnya. Walaupun itu sampah, kalau dikasih ke tempat tumbuhan akan subur itu tumbuhan. Itu, ya. Nah, kemudian makalah yang ke-12. Anil Hasanil Basri, dari Syekh Hasan Basri rahimahullah. Beliau mengatakan sesungguhnya kerusakan hati manusia itu disebabkan adanya 6 perkara. Jadi nyambung dari makalah yang tadi. Karena di makalah yang tadi ngabahas runtah, maka di sini sebutkan 6 perkara yang akan merusak hati. Apa itu 6 perkara yang merusak hati? Yang pertama, awwaluha yudhnibuna biroja'it taubati. Ya. Yang pertama, mereka berbuat dosa disertai harapan dosanya akan diampuni. Tuh. Inilah sesuatu yang merusak hati. Mereka berbuat dosa disertai harapan dosanya akan diampuni. Dia kayak sengaja berbuat dosa karena dengan pikir, gua mau berdosa juga pasti akan diampuni oleh Allah. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Khawatir kalau Allah tidak memberikan magfirah. Yang kedua, mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dalam hadis lain disebut al ilmu bila amal kasyajari bila rungkan debe ya urusan. Atu tatangkalan anu teu buahan. Nya ilmu nu teu diamal seperti tatangkalan anu teu atuh geus pasti disenso. Rungkan pan. Kemudian diragaji. Setelah diragaji dikampakan. Nges dikampakan untuk dibelum lah dipoeh heula.
Geus dipoe karak dibelem. Waduh, bahaya pan. Eta nasib manusia doang tatangkalan bakal dirungkadkeun, dikampakan, dibelahan, waquduhan nasu wal hijarah uaidas lil kafirin, akan menjadi bahan bakarnya api yang disiapkan oleh Allah untuk golongan orang-orang kafir. Masya Allah. Nya geus amalkeun bae kapadil boga ilmu mah saeutik ge. Najan urang boga ilmu saeutik amalkeun minimal untuk diri sendiri. Ada orang bertanya, jawab. Ulah ngisinkeun guru. Tanya, basing batu nanya, ulah ditunda. Ulah kek tenangnya. Minggu hareup bae. Jawab pokoknya mah, ya. Lantaran apa? Lantaran orang yang ditanya kemudian dia memberikan jawaban, itu sama menolong orang yang dalam kesesatan. Itu karena orang malu bertanya kan sesat di jalan. Kalau dia bertanya jadi kelihatan jalan. Anggaplah pada waktu itu kapadil adalah Google Map, Sherlock. Batur nyasar pada Sherlock. Alhamdulillah katimu pan. Bari jeung utar-utar teu parubuh ge. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apabila beramal tidak ikhlas. Penyakit hati di ya. Ngagurutu. Tahu nggak ngagurutu? Ya. Jadi ketika dia beramal, suatu saat akan diungkit. Berarti apa tandanya? Tidak ikhlas. Ngomong kaduhung segala macam. Kaduhung aing ngabantu si eta. Ieu pasti urusan partai ya, ngomong kaduhung mah ya. Hanas aing milih si eta, dihianat aing bangsat doangan. Poho, nah gitu tah. Ya, makana kuari waduh. Loba jelema anu geus mulai bergelirya. Geus mulai bergelirya dengan pakaian muslimah. Biasa pakai peci, pakai sorban, pakai jas segala macam. Seolah-olah mereka ini ahli-ahli ibadah. Karena datang ke masjid jeung kamu sholat. Orang mangan ukur menta dukungan. Lanjut cek Aceh. Kami siap ngedukung. Cuman ya wayahna karpet belikeun anyar. Dibelikeun ku manehna. Karpet baru, kipas angin, AC, begitu waktuna pemilu eleh, digulung deui karpetna. Bahaya ieu mah. Rungkad ieu mah. Kemudian yang keempat, mereka memakan rezeki Allah tapi tidak bersyukur. Rezeki mah dinikmati setiap hari, tapi dia tidak mensyukuri pemberian Allah. Maksudnya bagaimana? Tidak beribadah atas karunia nikmat yang diberikan. Cek Allah, dia nyatu ti aing. Nginum dia ti aing. Melinaun dia ti aing, tapi salat ge henteu dia ka aing, kan tolol dia. Nah, iyalah contoh mereka memakan rezeki Allah tapi tidak bersyukur kepada Allah, ya. Kemudian yang kelima, mereka tidak ridho terhadap pemberian Allah, melawan kodok dan itu. Nggak boleh kita demo kepada Allah dengan nasib yang ada. Yang ada bukan harus demo, tapi perbaiki. Orang yang masih hidup dalam keadaan sehat belum dikatakan buruk nasibnya. Kenapa? Dengan sehatnya badan, dengan masih dia hidup, berarti masih ada upaya dan usaha. Kecuali paeh, kakara kata apes ngaranna. Hari hirup kene mah ulah ngomong apes karena masih bisa kita untuk memperbaiki. Tapi kalau sudah mati, udah selesai urusan syariatnya putus. Ya, itu. Maka oleh karena itu jangan kita memakan rezeki dari Allah tapi kita lupakan yang sudah memberikan nikmat, yakni lupa kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, mereka suka mengubur orang-orang mati di antara mereka, tapi tidak mengambil pelajaran. Sering ka kuburan mah nganter, bahkan mawa ambulan segala macam ngilu.
Bahkan orang lamun ayam Metro Mini pinuh, Kopaja pinuh, Avanza pinuh, Innova pinuh, mentang-mentang tur gratis. Oh, maksudnya kenapa? Dia sering ke kuburan, mengantar orang-orang mati, tapi tidak mengambil pelajaran. Kuduna kumaha, kuduna orang tea introspeksi diri, jadikan renungan ketika kita ke kuburan, tempat naon ya. Lamun geus ka dieu cek padil kana ACC, lamun geus ka dieu model kieu lah ieu geus moal bisa ngopi bareng deh. Lamun geus nyampe kieu ieu geus moal aya acara ngaliwet ya. Anggeus ya, ngakan kadu moal, ngopi moal, ngaroko moal, ngaji moal, ngeserba moal di pokona mah. Aju kudu kumaha ge cek ACC, nyanyi, lihatlah di sana, pandanglah di sana. Mereka yang berbaring di tanah, bukankah mereka pernah hidup juga? Kita pun bakal menyusul mereka. Cek padil dia bae aing mah ulah waka. Aduh, insyaallah. Jadi ternyata mereka juga pernah hidup seperti kita, ngopi bareng, ngaliwet bareng, ngerokok bareng. Buktinya sekarang tuh tinggal patok doang. Tak urang ge cek padil cek bakal kieu bakal tapi irahnya wallahu alam tak makata urang ambil pelajaran kejadian. Jadi bu aing ge bakal digotong, aing ge bakal kieu ngacepat tinggal tandana bae ya. Nah jadi mengambil pelajaran bahwa kita kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Nah itu diantaranya ada keterangan di bawah Hasan Basri adalah yang paling tua di antara ulama tabi'in. Tabi'in itu pengikut setelah para sahabat. Sehubungan dengan hal itu Imam Ahmad bin Hambal suka berdoa dengan doa itu. Mana doanya Imam Hambali? Ya dalilal khiyari dullani ala tariqis shadiqina waj'alni min ibadikal mukhlisin. Ini doa Imam Ahmad bin Hambal ya, yang artinya ya Allah penunjuk jalan yang baik, tunjukkanlah aku ke jalan orang-orang yang benar dan jadikanlah aku hambamu yang ikhlas dalam beramal. Ini luar biasa, walaupun sedikit tapi mantap berisi doa. Maka boleh kita petik doa ini, boleh kita amalkan untuk diri sendiri. Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah, jangan pernah puas dengan mengaji, karena kalau ka Padil ka Aceh ngajinya puas, Kemis besok moal ngaji deui. Karena geus puas, gitu ya. Jangan Bapak Aceng geus kolot Aceng bae ya. Nah, jangan merasa puas. Bu aing mah ngaji teu puas, ngaji deui engke jeung isuk. Lamun cenah beuh ieu mah puas aing nak ngaji, atuh 2 minggu pre. Nah ini saja, mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan umur panjang tetapi dalam keadaan taat dan ibadah sehingga kelak menjadikan kita orang-orang yang husnul khotimah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.